Oke, silahkan Bita. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Bita. Seperti tadi udah dijelasin sama Kamanda. Aku sekarang mau sharing lebih ke sharing terkait tips dan trik membuat essay yang menarik. Nah, aku dapat info juga dari panitia kalau teman-teman yang ikut mentoring ini tuh udah punya essay sendiri. Akhirnya udah menyiapkan essay untuk di dilombakan gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira esainya tuh udah sampai mana, progresnya sampai mana, atau ada yang udah mau selesai, atau ada yang lagi stuck, atau masih nyusun ide gitu. Boleh langsung open mic aja atau tulis di kolom chat gitu. Oke Kak, kalau aku udah selesai Kak. Udah selesai ya? Iya Kak. Udah dikirim atau masih di tahap evaluasi? Tahap evaluasi Kak. Oh gitu. Oke, Salma, makasih. Kalau teman-teman yang lain? Kalau dari Arsy, kalau aku masih nyusun ide sih. Belum ada bayangan ke depan kayak gimana. Jadi masih cari informasi gitu. Masih brainstorming juga. Oke, thank you Arsy. Yang lain ada lagi? Kalau aku juga mungkin lebih gitu sih Teh. Jadi dari Fahmi mah udah kepikiran nih si idenya gimana. Cuman ketika prakteknya gitu dalam bentuk kerangkanya tuh bingung gitu. Maksudnya kayak apa yang harus disiapin, perbanyak apa gitu. Jadi kayak mungkin karena kebetulan pertama juga ikutan ESA. Jadi pas idenya udah oke, tapi keselanjutnya bingung. Oke, ya. Oke, makasih Fahmi. Kalau yang lain ada lagi? Aku masih tahap pencarian ide Teh. Belum kebayang mau bikin judulnya seperti apa, terus mau nyusunnya kayak gimana. Masih agak bingung-bingung gitu. Oke, kelima, makasih juga udah tahu progresnya. Nah, mungkin di sini aku lebih ke tips dan trik menulis esainya. Aku nggak bahas tentang apa itu esai, terus strukturnya seperti apa, tapi aku lebih dominan untuk sharing ke teman-teman gimana sih cara kita mengkonstruksi ide, terus biasanya esai di perlombaan tuh ada seperti apa aja, dan juga gimana caranya biar ketika kita menulis itu tuh nggak stuck dan nggak apa ya, nggak stuck aja gitu. Nah, mungkin lanjut aja ya, ini tips dan trik menulis esai. Nah, aku membagi esai ini menjadi 3. Yang pertama ada esai inovasi, yang kedua esai kajian, yang ketiga ada esai diri. Nah, esai inovasi ini outputnya ditekankan pada kebaruan ide dan hasilnya, tidak berisi teori yang dominan. Jadi kalau esai inovasi ini tuh lebih aplikatif gitu loh. Kayak misalnya kamu punya teori gitu, katakanlah misalnya teori apa ya, misalnya hukum Newton lah. Nah, dari hukum Newton itu tuh kamu cari ide apa yang bisa untuk menerapkan si hukum Newton itu. Jadi itu konsep inovasi itu seperti itu. Jadi menghasilkan kebaruan atau ide, outputnya seperti itu. Nah, yang kedua ada esai kajian. Sebelumnya kalau esai inovasi ini tuh biasanya mayoritas lomba itu tuh isinya tuh adalah esai inovasi gitu biasanya. Karena mereka tuh bukan mengutamakan sih, banyak yang lebih menyukai yang outputnya itu berupa inovasi seperti itu. Nah, yang kedua ada esai kajian. Esai kajian ini bersifat teoritis, uji komparatif, bersumber dari teori terdahulu yang diimplementasikan. Jadi bedanya antara inovasi dan kajian, kalau kajian tuh lebih teoritis, dan biasanya ini tuh untuk esai-esai sosum, kayak misalnya esai kajian tuh misalnya kajian uji analisis perbandingan penerapan social distancing di Jakarta sebelum dan sesudah saat 2020 dan sesudah 2020, misalnya kayak gitu. Apakah berjalan dengan baik atau tidak gitu, itu maksudnya adalah ke esai kajian kayak gitu. Nah, yang terakhir ada namanya esai diri. Esai diri ini biasanya berisi deskripsi diri dan untuk keperluan pendukung beasiswa atau magang, biasanya kayak gitu. Atau ya kalian mau ikut kegiatan-kegiatan lain, biasanya suka ada yang
membutuhkan esai diri. Esai diri ini tujuannya selain untuk keperluan administratif, tapi itu sarana untuk kita menjual diri kita kepada recruiter untuk menunjukkan kalau ini loh aku tuh punya nilai jual yang seperti ini, dan itu disalurkan melalui esai gitu. Tapi pada mentoring kali ini aku nggak membahas esai diri, aku hanya membahas esai inovasi dan kajian, karena di lomba-lomba tuh biasanya adanya esai inovasi dan kajian kayak gitu. Nah, tadi kan ada yang bilang juga nih, idenya udah ada nih Kak, tapi kayak susah mengimplementasikannya, atau kayak gimana sih cara kita memulainya gitu. Nah, kalau di ESA itu sebenarnya kan kita berusaha menyelesaikan sebuah topik atau sebuah masalah lewat argumen atau lewat ide kita gitu kan. Nah, jadi kita tuh berangkat dulu dari sebuah masalah gitu. Apa sih masalah yang mau kita selesaikan? Apa sih masalah yang ada? Nah, dengan kita mengetahui masalah yang ada, dengan kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada, kita tuh bisa menyalurkan ide dengan baik. Artinya kayak misalnya kita tahu nih ada permasalahan sampah. Nah, jadinya kita tuh bisa memproyeksikan ide kita untuk menyesuaikan masalah itu kayak gitu. Jadi bukannya ide duluan yang muncul baru masalah. Jadi kesannya tuh masalah itu tuh diada-adain supaya ide kita tuh kepake gitu. Semoga paham ya maksudnya. Jadi utamakan dulu dengan masalah, baru kita munculkan ide gitu. Nah, gimana sih cara kita menemukan masalah atau menyusun ide? Nah, creative problem solving ini berkaitan dengan cara kita menyusun ide gitu. Atau menyusun gagasan. Yang pertama ini ada environmental analysis. Yang itu maksudnya adalah amati dan analisis kondisi lingkungan sekitar. Nah, proses environmental analysis ini bisa dilakukan jauh sebelum kita lomba esai atau akan mendekati lomba esai gitu. Karena dalam kita menulis esai itu tuh kan kita harus setidaknya kita punya ketertarikan dulu gitu ya terhadap isu tertentu, sehingga nggak kaget tiba-tiba mau nulis, kita bingung nulis apa gitu. Akan lebih baik kalau misalnya kita sebelumnya udah melakukan analisis atau kita punya minat terhadap topik tertentu, kayak misalnya kita tertarik dengan topik lingkungan. Nah, berarti kita mengamati kondisi lingkungan sekitar dalam aspek lingkungan hidup kayak gitu. Atau misalnya kita suka dengan teknologi, kita amati dulu nih teknologi itu sekarang perkembangan seperti apa masalahnya, terus kendalanya tuh apa aja kayak gitu. Nah, yang kedua ini problem recognition. Kumpulkan permasalahan yang ada berdasarkan hasil analisis dan pengamatan. Terus kan kita udah mengamati kan dari masalah yang tadi, terus masalahnya tuh apa aja gitu. Nah, dari masalah-masalah itu kita bisa kumpulkan dan identifikasi lagi mana sih masalah yang paling penting gitu, mana sih masalah yang paling krusial gitu. Nah, selanjutnya kita identifikasi masalahnya, kita perdalam masalah tersebut gitu. Bisa kalian untuk menentukan salah satu atau beberapa topik permasalahan, kalian bisa gunakan analisis SWOT bisa, atau teknik Stamper bisa untuk melihat urgensi dari setiap masalah itu. Nah, setelah kita perdalam masalah tersebut yang udah kita pilih tadi, kita catat nih kemungkinan terburuk apa kalau kita itu tidak tidak menyelesaikan masalah tersebut, atau kemungkinan terburuk apa kalau masalah itu tuh terus-terusan ada gitu. Nah, 4 hal ini adalah hal yang cukup fundamental ketika kita menulis esai. Karena apa? 4 hal dasar ini akan menentukan seberapa kuat dan seberapa penting solusi atau esai kita gitu. Jadi dengan analisis yang 4 ini kita tuh punya hasil analisis yang kuat gitu, sehingga ketika dituliskan dalam esai, si pembaca tuh bisa lihat, jadi ternyata ini loh masalahnya, ternyata ini kemungkinannya kalau nggak diselesaikan seperti ini. Jadi memang terlihat bahwa masalah yang kalian angkat ini adalah benar-benar penting. Kemudian ide-ide yang kalian terapkan tuh memang benar-benar relevan gitu. Jadi untuk kreatif problem solving proses ini, 4 ini menurut aku yang cukup fundamental. Setidaknya untuk mulai, ya kalian mulai ini dulu aja. Kalian amati lingkungan kalian, terus mulai analisis apa sih ada yang beda gitu. Kemudian
catat kemungkinan yang akan terjadi jika itu terjadi terus-menerus, dan begitu pikiran kita akan terbuka sendiri gitu, kita punya ketertarikan sendiri terhadap permasalahan atau isu tersebut. Nah, lanjut, setelah 4 tahap tadi, ini ada proses lanjutan, yaitu ada generating alternatif, berikan solusi dari permasalahan secara implementatif. Nah, solusi ini bentuk dari ide ya. Mungkin kalau misalnya ide kalian udah ada terlebih dahulu, itu nggak apa-apa. Kalian misalnya tinggal sesuaiin aja sama kondisi yang ada gitu. Terus ide-ide tersebut tuh bisa banyak, bisa kalau banyak juga nggak apa-apa. Tapi ditulis dulu aja semuanya yang ada di kepala kalian gitu. Nah, kemudian dari ide-ide atau solusi-solusi yang menurut kalian ini cocok, kan mungkin ada beberapa ya. Nah, kalian pilih tuh beberapa ide. Salah satu lah, kalau misalnya nggak bisa salah satu, berapa nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau satu solusinya yang spesifik kalian bahas dan detail gitu. Karena di dalam kompetisi SI biasanya juri-juri itu bakal lebih suka yang dominan gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya ada beberapa pembahasan gitu, asal kalian nulisnya dan bahasnya tuh nggak kemana-mana gitu, nggak blunder, dan jadi nggak ngebahas yang lain-lain gitu. Khawatir kalau misalnya ada 2 ide atau 3 ide jadinya nggak menyeluruh, padahal mungkin sebenarnya kalau satu ide aja tuh bakal lebih menarik karena lebih dalam gitu, karena bakal lebih tuntas kayak gitu. Nah, setelah dipilih beberapa ide dan ditonjolkan, kita harus evaluasi lagi gitu. Apakah ide kita sudah bisa diterapkan atau sudah memenuhi standar gitu. Terus yang terakhir itu adalah implementation atau detailkan ide, tambahkan prototype, workflow atau peta konsep untuk menunjukkan bahwa ide terlihat nyata. Nah, ini poin penting terutama dalam esai inovasi. Karena prototype peta konsep atau workflow itu akan membuat ide kalian tuh lebih nyata. Dan pada beberapa kasus juri-juri itu melihatnya tuh langsung ke ada nggak lampirannya gitu. Karena kalau misalnya lampiran kalian jelas, kalau misalnya kalian buat prototype, itu tuh akan lebih menarik pembaca atau menarik juri, dan juga terlihat bahwa kalian tuh benar-benar memahami dan kalian benar-benar tahu arahnya tuh kemana gitu. Ini biasanya dilakukan atau ada di esai-esai inovasi. Tapi kalau misalnya esai kajian itu boleh juga kamu tambahin, misalnya analisis perbandingan, dibuat matriks itu sebenarnya bisa aja gitu. Jadi setidaknya nggak cuman mentahan esainya aja gitu, ada pendampingnya gitu. Biasanya kan suka boleh ada yang ngasih lampiran kan gitu. Itu tadi creative problem solving process. Nah, sekarang kita masuk gimana sih cara esai inovasi kita biar menarik. Kayak tadi, umumnya ditekankan pada output produk inovasi dan tidak terlalu banyak teori. Ciri khasnya adalah kolaborasi teori. Gitu. Jadi kita bisa mengkolaborasikan teori-teori yang ada, atau bisa juga kita mengkolaborasi ide kita dengan temuan-temuan yang sudah ada gitu. Misalnya sekarang tuh udah ada katakanlah hidroponik lah. Kita udah ada hidroponik. Terus kita punya ide yang melengkapi konsep hidroponik itu, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita pakai konsep amati, tiru, dan modifikasi, karena teknik ATM itu sah-sah aja, bukan bentuk dari plagiasi ya, karena kita menyisipkan ide kita, dan sifatnya itu adalah kita mengoreksi temuan yang sudah ada gitu, kita sempurnakan. Nah, caranya gimana sih biar menarik gitu? Yang pertama, awali dengan fenomena masalah. Nah, kita harus to the point dan jangan bertele-tele. Ini tuh cukup banyak ketika aku ngoreksi teman-temanku, kadang suka ada yang dia tuh terlalu bertele-tele gitu. Kayak misalnya masalahnya itu adalah ini, pemanasan global gitu. Dia tuh ngejelasin dulu, misalnya kayak pemanasan global adalah bla 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 bla, menurut KBBI pemanasan global adalah begini. Menurut aku itu nggak perlu, dan itu akan
sangat bertele-tele sekali. Itu esai yang menurutku membosankan. Karena kita tahu esai itu hanya sebatas 2.000 sampai 2.500 kata kan. Dan itu harus kita maksimalkan. Beda dengan kita buat karya tulis ilmiah atau kita buat paper yang memang harus detail dan merinci gitu. Jadi kita nggak perlu lah ngejelasin apa itu pemanasan global atau apa itu perubahan iklim, itu kita nggak perlu. Kita bisa langsung masuk kayak misalnya langsung ke latar belakang fenomena masalahnya gitu. Misalnya saat ini di era revolusi industri 4.0, seiring berkembangnya zaman, manusia telah berubah pola hidupnya gitu. Dan ini berdampak dengan masalah lingkungan gitu misalnya. Salah satunya adalah misalnya dampak dari perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut gitu misalnya. Nah, kalian langsung masuk bisa berikan data, tapi datanya itu adalah data dari kasus itu gitu, kayak misalnya berdasarkan data dari BPS misalnya, atau dari BMKG gitu misalnya, kenaikan muka air laut di Jakarta itu naik sekitar 5 meter selama kurun 3 tahun terakhir dan terancam akan tenggelam bla 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 bla. Nah, kalian bisa awali dari situ. Itu adalah fenomena masalah dan kalian bisa masukin tadi yang di creative problem solving tadi itu kan ada kayak kita amati masalah lingkungan dan kita catat masalahnya dan apa yang akan terjadi ketika ini terus-terusan terjadi gitu. Nah, itu kalian bisa masukin di pendahuluan. Jadi, awali dengan fenomena masalah supaya tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Sehingga ketika kalian memberikan solusi, ketika kalian menuliskan ide itu akan menjadi ide yang dijelaskan secara rinci gitu. Nah, itu untuk pengawalan penulisan lah. Nah, kemudian berikan solusi yang spesifik. Tadi yang aku udah bilang, usahakan satu solusi yang diunggulkan dan spesifik. Tapi jika ada lebih dari satu tidak apa-apa, asal bisa jelas dan tidak bias. Sebenarnya kalau dari ide ini dibebaskan aja, kalian mau 1 atau 2 atau 3. Tapi aku menyarankan untuk 1 aja, tapi dominan dan dalam gitu. Karena itu tadi khawatir akan bias. Kalau udah bias, esainya tuh jadi kemana-mana, nggak dapet poinnya apa. Bisa jadi sebenarnya poin 1 yang solusi yang kamu tawarkan itu sebenarnya itu bagus, tapi dengan adanya solusi kedua itu malah bikin bias gitu, jadi kamu kemana-mana gitu. Itu. Nah, yang ketiga itu adalah solusi berupa produk atau sistem yang implementatif gitu. Di esai inovasi ini biasanya tuh kalau di lomba-lomba gitu yang suka aku baca kalau ada yang menang itu tuh kayak misalnya berupa sistem, aplikasi, atau misalnya metode gitu. Tapi dominan tuh seputar ini sih, aplikasi atau sistem gitu. Nah, waktu itu contohnya gitu ya, ada pas kalau nggak salah di lomba esai Cita-Cita kalau nggak salah. Jadi tuh dia bikin dia tuh berangkat permasalahannya dari dari pendidikan yang di kawasan pelosok. Kalau nggak salah pelosoknya tuh daerah pesisir, jadi dia agak susah untuk daerah daratan gitu. Dia susah aksesnya. Nah, si orang ini yang menulis esai ini dia bikin solusi berupa sekolah apung, kalau nggak salah sekolah apung yang dia tuh jadinya sekolah yang nyamperin muridnya gitu, bukan murid yang nyamperin sekolah gitu. Itu kan kayak sebuah sistem kan, sebuah metode baru gitu. Nah, nanti kalian bisa kemas nih dalamnya kayak misalnya metodenya gimana, terus metode pembelajarannya gimana dan lain sebagainya. Kalian juga bisa sesuaikan misalnya dengan teknologi atau apa lain sebagainya. Yang penting itu tuh bisa dipakai dan itu tuh nyata gitu loh, bukan hal yang mengada-ngada gitu. Nah, terakhir yang keempat itu adalah gunakan prototype. Prototype ini tuh jadi nilai lebih yang bisa diunggulkan sih, karena dengan kita membuat prototype artinya kita telah menunjukkan bahwa ide kita ini bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan dan rasional gitu. Karena kan misalnya nih kalau misalnya kita buat prototype dari aplikasi gitu, kita kan bisa tahu kan kayak misalnya ini cara penggunaannya gimana, fiturnya apa aja, atau misalnya terkait dengan teknologi teknologi lainnya lah gitu. Itu dengan adanya prototype kita bisa melihat cara bekerjanya, terus kemudian apa aja yang dibutuhkan, dan bahkan ada juga yang esai inovasi itu sampai dia memberikan kalkulasi dari
kalkulasi harga dari apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi yang ia buat kayak gitu. Itu jadi nilai plus juga karena kan kita lihat lagi ini idenya bagus tapi apa namanya relevan nggak gitu. Kayak misalnya nih kita mau bahas tentang apa namanya penanggulangan energi terbarukan gitu. Kita udah nggak boleh lagi misalnya pakai apa namanya tenaga listrik atau yang tidak ramah lingkungan. Terus misalnya kamu ngasih apa namanya solusi semua energi harus diganti dengan nuklir gitu kan kayak nggak mungkin gitu. Meskipun ya itu memang menyelesaikan masalah, tapi yang nggak rasional. Masa semuanya harus kita ganti ke nuklir kan nggak mungkin gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi sih rasionalitas juga ada di dalam aspek penulisan esai, terutama esai inovasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada, jadi mungkin aku lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya bagaimana agar esai kajian kita tuh menarik. Esai kajian itu umumnya berupa rekomendasi atau evaluasi dari permasalahan yang ada gitu. Nah, biasanya ini dipakai di lingkup soshum atau esai-esai sosial populer, biasanya kayak gini bisa dipakai juga. Nah, yang pertama itu tadi sama awali dengan fenomena masalah. Jangan bertele-tele karena bertele-tele itu ya itu tadi banyak yang apa namanya terkecoh di sini gitu. Karena esai kan bentuknya agak beda ya, dari lebih singkat dari apa namanya paper atau karya tulis gitu. Nah, yang kedua adalah elaborasikan teori yang sudah ada dengan gagasan kamu gitu. Hindari plagiasi, sisipkan argumenmu dalam esai yang dibawakan, kemudian hasilkan ide baru gitu. Nah, biasanya kalau di esai kajian ini kan kita membandingkan teori atau kita menganalisis masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah, kalau tadi di esai inovasi itu kita mengadopsi teori atau mengadopsi teori menjadi sebuah aplikasi atau teknologi. Di esai kajian ini lebih dominannya tuh ke argumen gitu, ke argumen atau analisis kita, ketajaman berpikir kita gitu. Nah, biasanya di esai kajian ini lekat sekali nih dengan kita menyadur karya orang lain atau ngambil dari jurnal-jurnal gitu. Nah, untuk meminimalisir plagiasi dan tidak plagiasi dari yang jurnal-jurnal kamu baca itu, kamu parafrase lagi, kamu tulis kembali tapi dengan bahasa kamu dan kamu masukkan dengan gagasan kamu, bisa dengan pandangan kamu, bisa dengan ide-ide baru kamu gitu. Terus yang ketiga adalah berikan evaluasi dan saran secara netral dan kritis. Nah, di esai kajian ini sensitif sekali dengan adanya keberpihakan atau menjatuhkan salah satu pihak gitu. Tapi di sisi lain di esai kajian ini yang kita butuhkan adalah stance kita. Kita harus punya stance, kita harus punya pendirian, kita setidaknya berpihak di bagian yang mana gitu. Kan karena gini, ketika kita mengkaji sesuatu, misalnya kita mengkaji urgensi perubahan, urgensi pemindahan ibu kota negara gitu. Kan itu bisa dikaji juga kan, kita bisa buat kajiannya. Kita buat perbandingannya dan kita analisis dari pihak siapa, dari pihak pemerintah kah atau dari pihak rakyat kah. Terus juga kita harus punya pendirian, kita lihat dari kita mengutamakan sisi apa dulu, ekonomi atau lingkungan gitu. Nah, tapi ini triknya jangan sampai keberpihakan kita itu menjatuhkan pihak yang lain gitu. Kita punya pendirian, kita punya stance di bagian mana, tapi kita kuncinya itu hanya sebagai memberikan tanggapan yang kritis gitu, memberikan kajian yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada gitu. Nah, bisa juga nih dielaborasikan dengan teori yang tadi kita udah teori yang kita udah ambil gitu. Kayak misalnya menurut teori keseimbangan lingkungan, kalau misalnya dipindahin akan mengorbankan bla 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 gitu. Nah, kamu nanti bisa evaluasi terus berikan saran yang netral dan kritis gitu.
saran yang netral dan kritis bisa dilihat atau diambil juga dari permasalahan yang terjadi itu, sehingga kamu bisa menilai dengan kritis dan netral gitu. Nah, yang terakhir itu untuk menulis kajian, gunakan analisis perbandingan. Kalau misalnya dirasa salah satu salah satu kebijakan lah, misal kebijakan yang diambil itu salah, kebijakan yang diambil itu tidak sesuai, kamu bisa gunakan atau bandingkan alternatif lain gitu. Yang misalnya tadi pemindahan ibu kota negara dengan dalih untuk menyelamatkan lingkungan gitu. Tapi berdasarkan analisis kamu, pemindahan ibu kota negara dengan dalih lingkungan ini tuh terlalu mengorbankan banyak aspek gitu, dari aspek uang, sumber daya, kemudian yang lain sebagainya, bahkan mungkin membuka permasalahan lingkungan baru di ibu kota baru gitu. Nah, dari itu tadi, karena udah kamu evaluasi, kamu guna analisis perbandingan, kamu kasih solusi alternatif lain gitu. Misalnya daripada kita memindahkan ibu kota negara, mendingan mendingan kita melakukan memindahkan orang-orang yang udah overload itu ke tempat lain gitu. Karena kan misalnya permasalahan lingkungannya itu intinya adalah penurunan muka air tanah, kan muka air tanah itu menurun karena banyaknya penduduk gitu kan. Jadi solusi kita tuh memindahkan sebagian besar penduduk Jakarta atau penduduk Pulau Jawa ke pulau lain. Nah, nanti metodenya misalnya dengan apa? Misal dengan cara paksa, menurut kalian cara paksa itu lebih baik, atau misalnya dengan membangun daerah 3T gitu, kayak misalnya membangun daerah industri di pulau-pulau lain, misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi atau bagaimana, sehingga permasalahan lingkungan dan ekonomi bisa teratasi, atau bisa jadi semua serentak plastik dihilangkan gitu, supaya tidak ada lagi banjir atau bagaimana gitu. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Ini hanya analogi aja gitu. Jadi bedanya itu, kalau misalnya saya kajian, kalian bisa solusinya, inovasinya tuh bisa sebuah alternatif gitu. Kayak misalnya daripada ini mendingan ini gitu, daripada ini mendingan ini. Tapi ya saya kajian juga menurutku nggak harus kita harus menghasilkan suatu metode gitu, kayak nggak harus essay kajian itu tuh tidak harus tidak sesuai hasilnya. Bisa aja kalau misalnya memang kamu mengkaji sesuatu dan menurutmu sudah cocok, sudah tepat, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan adalah poin kajian kamu, analisis kamu itu yang dinilai gitu. Misalnya ya kayak misalnya sesuaikan aja lah, misalnya kamu ikut sebuah perlombaan yang diadakan oleh Bappenas gitu, ya kan nggak mungkin kamu terang-terangan menentang program Bappenas, kan setidaknya kamu akan membuat sebuah esai yang mendukung programnya kan, setidaknya memberikan saran-saran gitu ya. Meskipun kalau misalnya kamu menentang terang-terangan ya nggak apa-apa sih, tapi ya pada umumnya kita menyesuaikan siapa yang menyelenggarakan itu gitu sih dari esai kajian. Untuk esai kajian ada yang mau ditanyakan dulu? Yuk, boleh teman-teman yang mau nanya langsung aja on mic atau raise hand dulu. Aku mau coba nanya, Kak. Silakan. Ya. Itu yang buat, kan kalau misalnya kan dari itu buat nentuin itu kan dari masalah gitu ya, Kak, baru kita nemu ide. Tapi gimana kalau dari pengalaman Kakak sendiri, gimana caranya Kakak tuh bisa nemuin masalah, tapi dia tuh misalnya kan dalam lomba nih, dalam masalah, tapi dia relevan gitu sama tema atau subtema yang bakal dipilih gitu. Itu gimana, Kak? Jadi misalnya gimana kita nemuin masalah tapi gak relevan dengan ide, atau gimana, boleh diulang nggak? Tadi agak putus-putus di awal. Oh ya, jadi kan kalau misalnya nemuin solusi itu kan biasanya ada ya subtema dan temanya gitu ya, Kak ya. Nah itu tuh gimana gitu kalau dari pengalaman Kakak buat nentuin, misalnya kan nyari masalah nih buat nemuin solusinya, tapi si solusinya tuh dia tuh sesuai gitu sama si subtema itu gitu. Karena kadang kan kita tuh punya ide tapi dia tuh gak sesuai sama subtemanya atau temanya gitu.
Oh iya 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 iya, aku nangkep maksudnya. Mungkin kayak misalnya kamu udah punya ide tapi di perlombaan itu tuh apa namanya nggak sesuai gitu. Nah kalau aku kamu boleh coba atau boleh enggak sih, tapi kalau aku lebih memilih untuk cari lomba esai yang sekiranya relevan dengan ide yang udah aku punya gitu. Karena kan lomba esai itu banyak ya, dan itu macam-macam. Nah biasanya uh, aku lebih memilih untuk aku tahan dulu untuk tidak mengikuti lomba esai yang tadi yang subtemanya nggak sesuai, dan aku perdalam lagi ide yang aku punya gitu. Jadi ketika aku tulis esai itu tuh jadinya udah matang dan gak sia-sia gitu. Itu juga baru aku alami gitu. Jadi aku punya sebuah gagasan, tapi banyak sekali lomba-lomba esai yang ada itu tuh nggak sesuai, dan aku lebih memilih untuk sabar dulu dan aku cari lomba esai yang lebih cocok sama aku, karena menurut aku itu bagian dari strategi. Kenapa? Ya, sebagai kita mau lomba pasti tujuannya untuk menang kan. Kalau misalnya kita punya ide tapi nggak relevan, atau misalnya sebenarnya relevan tapi jatuhnya cocokologi atau cocoknya tuh cuma sedikit-sedikit aja. Nah, daripada kita maksain yang beresiko juga, lebih baik kita tahan dulu, kita matengin dulu idenya, terus kita cari lomba lain supaya itu tadi apa namanya harapannya esainya lebih matang dan peluangnya lebih besar, karena esai itu udah idenya tuh sudah benar-benar kamu persiapkan seperti itu. Gitu kalau dari aku. Apakah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Kak, cukup terjawab kok kalau yang itu. Terus mungkin nanya satu lagi yang kayak kalau yang inovasi ini itu kan ada kan kalau misalnya biasanya yang inovasi ini tuh dia diinin dalam bentuk prototipe dan mungkin dan sebagainya. Itu tuh apakah si apa ya prototipe itu tuh apakah udah terrealisasi atau kayak udah kejadian atau mungkin dalam bentuk gagasan juga masih bisa? Oke. Sebenarnya nggak yang harus jadi-jadi banget, nggak apa-apa sih. Tapi biasanya tuh prototipe itu tuh berupa kerangka kerangka aja gitu. Misalnya apa ya? Kamu mau bikin misalnya apa ya? Misalnya jembatan ponton lah. Kalau mau bikin jembatan ponton gitu, kamu nggak usah benar-benar bikin jembatannya atau gimana tuh nggak usah. Kayak misalnya kamu uh, tulisin aja kerangkanya gitu, dan misalnya butuh butuh tabungnya tuh yang seberapa gitu, terus kemudian kamu hitung kenapa kenapa harus pakai uh, tabung yang sekian, karena misalnya tekanannya bakal jadi sekian 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 gitu. Nah, kalau terkait prototipe dan esai inovasi, aku ada himpunan data ini apa namanya pemenang-pemenang esai. Nanti bisa aku share ke grup biar teman-teman bisa lihat esai inovasi itu gimana gitu. Gimana? Apakah terjawab? Tadi putus-putus, maaf Kak. Oh gitu. BTW sebentar ya, aku off cam dan on mic dulu karena di sini hujan sebentar. Oke, Bita. Oke, halo. Sorry tadi terputus ya. Putus-putusnya mulai dari mana? Atau dari awal? Tadi sampai kerangka kerangka itu sampai ngejelasin kerangka aja terus habis itu putus-putus kalau dari aku. Oke, oke. Iya, jadi prototipe itu nggak harus yang sudah bentuk jadi, itu bisa bentuk kerangkanya aja. Kayak misalnya tadi kayak kamu mau bikin jembatan ponton. Jembatan ponton kan misalnya pakai jerigen atau tabung lah misalnya. Nah, itu tuh kamu cukup bikin cukup bikin kerangkanya aja, terus kamu tambahin apa namanya perhitungan, kayak misalnya si jembatan ponton kita butuh tabung yang seperti apa, terus yang kira-kira tekanannya seberapa, dan kenapa kita harus pakai itu gitu. Jadi lebih ke secara ini aja sih, secara fundamentalnya aja.
gak harus yang benar-benar detail, tapi setidaknya itu tuh kalau misalnya esai yang teknologi atau inovasi gitu, setidaknya perhitungannya atau misalnya biaya-biaya yang dibutuhkannya kayak gitu. Atau ya misalnya aplikasi setidaknya tampilan kasarnya aja gitu. Nah, supaya lebih tergambar, nanti aku kirimkan ini ya apa namanya hasil esai yang menang untuk esai inovasi biar teman-teman bisa lihat juga. Nanti aku kirimkan setelah ini, jadi biar kalian bisa lihat sendiri. Kayak gitu sih kalau untuk prototipe-nya. Gimana? Oke Kak, sebenarnya masih ada sih, cuman aku cukupkan dulu aja buat pertanyaan aku. Makasih Kak. Oke, mungkin nanti habis ini kali ya. Kalau dari yang lain? Kak, aku mau coba bertanya. Iya, boleh. Iya, tapi aku bukan bertanya tentang teknikal atau gimana sih, Kak. Aku cuma mau tanya, nanti bisa nggak Kak Natabita itu evaluasi esai aku secara pribadi? Soalnya aku takut mungkin bertele-tele atau mungkin inovasinya kurang inovatif atau gimana gitu, Kak. Oh, boleh. Nanti kirimin aja ke WhatsApp grup atau ke chat aku gitu ya. Ya, oke Kak, makasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, lanjut, ini ada metode untuk konstruksi ide dan teknik menulis. Kalau metode konstruksi itu tuh kalian bisa brainstorming misalnya kayak ada satu masalah, terus kalian pecah-pecah gimana ya kira-kira solusi yang baik itu gimana ya caranya kita bisa menyelesaikan ini dengan baik kayak gitu. Nah, kalau brainstorming itu kan ibaratnya dari luar diri kita kan, terus gimana caranya biar diri kita ini bisa menyelesaikan dari masalah itu gitu. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya dengan free writing. Free writing tuh misalnya kita punya salah satu topik dan kita tuh udah ada yang ada di kepala gitu, kita punya ide-ide apa, nah kita bisa tulisin semuanya tanpa terkecuali. Nah, fungsinya free writing ini adalah untuk mengeluarkan ide-ide apa aja sih yang ada di kepala kita. Karena barangkali dari berbagai macam ide kita yang ada di kepala itu tuh sebenarnya berkaitan satu sama lain gitu. Jadi makanya free writing tuh metode yang cukup bagus untuk diterapkan kalau misalkan anaknya tuh banyak banget punya ide tapi idenya tuh nggak mendalam, atau kalian merasa aku punya banyak ide tapi aku susah menerapkannya itu gimana. Nah, kalian bisa pakai metode free writing. Nah, teknik menulis ada mapping dan juga ada webbing. Mapping itu bisa kalian peta-petakan masalah-masalah solusi kalian tadi. Terus webbing tuh lebih ke ini sih lebih ke di kelompok-kelompokan gitu. Nah, terus lanjut lagi ke tips lancar dalam menulis esai. Nah, biasanya kan kita suka lagi nulis tuh stuck gitu. Terus kayak misalnya nggak punya inspirasi lagi kayak gitu. Nah, aku ada beberapa tips. Itu yang pertama, kalian bisa cari tahu dulu minat kalian, kalian tuh tertarik di bidang apa. Sebenarnya, cari tahu minat ini tuh baiknya dilakukan sebelum kita memutuskan untuk mengikuti salah satu lomba gitu. Jadi ini adalah habit yang harus dibentuk sama kita kalau misalnya kita setidaknya ya kayaknya mau ikut lomba-lomba ini. Karena apa? Kalau kita udah tahu minat kita, kalau kita udah melihat ketertarikan kita tuh akan lebih mudah menulis gitu, akan lebih enjoy gitu. Jadi ketika kita mengalami kebuntuan atau kita bingung mau nulis apa atau kira-kira kita ngambil dari mana ya referensinya, dan kalian tuh udah tahu gitu, kayak misalnya kalian tertarik dengan ekosistem lingkungan, kalian misalnya biasanya cari-cari info atau mengamati lingkungan tadi dengan cara misalnya melihat video dokumenter dari National Geographic atau ya lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua itu ketika kalian mau lomba esai itu harus dibuat target. Jangan SKS. Kenapa jangan SKS?
Karena gini, dalam kita nulis esai itu kan yang ditekankan adalah inovasi dan kreativitas ide. Jangan sampai esainya tuh nggak ada targetnya, terus SKS jadi asal selesai gitu. Ya selesai, tapi inovasinya tuh misalnya kurang berkembang gitu. Atau sebenarnya ide kalian tuh sebenarnya tuh punya potensi untuk berkembang, tapi karena kalian tidak ada target dan SKS itu jadinya nggak maksimal gitu. Karena ya kita nggak bisa memungkiri juga ya, kadang males gitu tuh bisa datang kapan aja dan bisa mengganggu banget gitu. Itu pentingnya target. Jadi kalau aku menyarankan ya setidaknya kalau bisa hamin 2 minggu, kalau bisa hamin 7 ya hamin 7 kayak gitu. Dan ketiga, awali konsep bukan dengan judul. Ini kalau tips dari aku, awali konsep bukan dengan judul. Karena kenapa? Kalau menurutku judul itu akan mempersempit pola pikir kita gitu. Misal kita udah punya judul itu kan menurut aku mengandung variabel tertentu gitu ya. Misalnya nih judulnya itu adalah penerapan metode psikotasawuf untuk mengatasi kesehatan mental dengan menggunakan masjid sebagai sarana penyebarannya. Nah, itu kan berarti kita udah punya 3 kata kunci nih. 3 kata kunci di judul yang tadi kesehatan mental, psikotasawuf, dan masjid. Masjid sebagai tempatnya. Jadi dengan kita udah nentuin judul di awal, ketika kita buntu, yang harusnya otak kita bisa liar, maksudnya ide-ide kita bisa liar, jadi terkungkung di tiga metode, di 3 kata kunci tadi gitu, sehingga membatasi kreativitas dan keliaran berpikir kita gitu. Karena kan biasanya kalau konsep aja dari tema aja cukup ya, misalnya peran pemuda dalam mengatasi kesehatan mental untuk menghadapi era society 4.0, terus misalnya di subtemanya bla 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 bla, itu kan lebih dominan kan. Sedangkan kalau misalnya kalian udah punya judul, itu jadi lebih sempit gitu. Kalau menurut aku jadi lebih baik konsep dulu daripada judul. Judul tuh dikasih terakhir juga nggak apa-apa. Ketika udah jadi tuh nggak apa-apa gitu. Nah, terus selanjutnya apabila kalian stuck di salah satu bagian, silakan lanjut ke bagian lain. Jadi kayak misalnya kalian nulis pendahuluan dulu, terus kalian bingung nih pendahuluan mau nulis apa gitu, terus udah banyak makan waktu tapi nggak ketemu nih nulis lanjutannya apa gitu kan. Nah, kalian bisa lanjut ke bagian lain, misalnya bagian isi dulu, itu nggak apa-apa. Atau misalnya kalian tulis aja dulu idenya, dari permasalahan itu, terus aja idenya gitu, terus jelasin meskipun pendahuluannya apa, latar belakangnya apa tuh belum ada ya nggak apa-apa sebenarnya. Setidaknya kalian udah punya sasaran ini tuh kita akan membahas apa gitu. Jadi dilewat aja, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Kalau menurut aku, kalau aku sendiri lebih nyaman nulis seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang terstruktur, terus juga sistematis, ya silakan kalian kalau misalnya mau pendahuluan, esai, isi dan penutup itu silakan, karena menulis itu sebenarnya ada pakem-pakem tertentu tapi tidak mutlak gitu. Kita harus kembalikan lagi ke orang lain cara menulis seperti apa gitu. Nah, yang kelima, jika mulai lelah beri jeda sebentar gitu. Jadi itu tadi kenapa aku bilang jangan SKS, ya harus punya target. Karena ketika kita lelah, kita jadi nggak bisa berpikir dan ide-ide yang ada di kepala tuh jadi terbatas gitu. Jadi lebih baik dari jauh-jauh hari, biar kalau misalnya ada jeda, kalau ada lelah, kita bisa jeda sebentar. Ya kayak misalnya, jedanya jangan lama-lama lah, misalnya jajan dulu keluar beli apa, atau me time nonton apa sebentar gitu. Kemudian lanjutkan lagi, atau misalnya nonton video dokumenter dulu biar terpantik di ide-ide kita gitu, itu nggak apa-apa gitu. Makanya itu pentingnya buat target dan jangan SKS. Terus yang keenam adalah rajin membaca dan update isu yang relevan. Nah, sebenarnya poin yang nomor 6 ini kayak yang nomor 1 ya, bukan sesuatu hal yang harus dilakukan ketika dekat-dekat. Bahkan kalau bisa memang dari jauh-jauh hari itu kita udah punya minat untuk membaca, atau kita udah punya minat terhadap isu tertentu gitu. Jadi dengan kita punya kumpulan informasi, kumpulan teori-teori, kita tuh jadi lebih mudah nantinya untuk menuangkan informasi-informasi itu menjadi sebuah gagasan atau ide kayak gitu. Nah, udah sih itu aja, nih ada double. Nah, kalau dari aku sekian.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Apakah ada lagi yang mau ditanya? Yuk, boleh teman-teman yang mau nanya langsung on mic aja. Kalau misal udah jelas mungkin reaction-nya, boleh. Biar kita tahu nih teman-teman masih ada di ruangan Zoom ini. Oke. Niken sama Salma masih ada di sini. Oke. Oke. Baik. Berarti ini teman-teman udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Oke, di kolom chat juga udah jelas gitu atau gimana? Atau mungkin ini kali ya, Bit, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ternyata sekarang belum kepikiran, nanti baru kepikiran setelah mentoring ini selesai gitu. Ntar boleh kali ya, Bit, di grup ditanya-tanya nih, tanya-tanya ke Bita. Iya, boleh banget sih. Kalau kayak tadi misalnya siapa? Salma mau review esainya boleh. Atau di sini udah ada yang punya target mau ikut lomba di mana, yang topiknya apa gitu. Boleh sharing-sharing aja sih di sini. Jadi ini konsepnya agak lebih ke sharing aja sih, sharing-sharing gitu. Kalau ada yang bingung boleh silakan ditanyakan apapun. Oke. Oh, ada Arsy nih, Bit. Silakan Ya, Arsy. terima kasih Teh Amanda atas waktunya. Halo Teh Tabita, salam kenal. Jadi gini Teh, aku tuh mahasiswa baru. Terus kayak pengetahuan aku jujur kurang banget. Kayak ini tuh kayak pertama kali aku ada keinginan buat ikut lomba. Terus pertama kali juga buat ikut nulis esai gitu tuh Teh. Terus kemarin aku lihat ada info lomba, terus aku buka-buka pendaftarannya. Ternyata buat lomba esai itu ada kayak penulisannya, ini lebih kayak ke struktur penulisannya. Jadi ada pendahuluan, terus ada dari pendahuluan itu ada latar belakang, urgensi masalah, tujuan penulisan, terus di situ ada pemaparan masalah, tinjauan pustaka. Nah di situ aku bingung Teh, kayak kalau nulis esai itu struktur penulisannya gimana, apakah seperti jurnal yang ada 1.1 pendahuluan kayak gitu, terus nanti ke bawah-bawahnya lagi, terus ada 2.1 tinjauan pustaka, apakah seperti itu, atau misalnya 1.1 latar pendahuluan, terus tapi itu tuh dibikin paragraf yang udah terdiri dari latar belakang, urgensi masalah, sama tujuan penulisan kayak gitu Teh. Paham nggak Teh? Maaf. Ya gitu. Mohon pencerahannya Teh. Terima kasih. Oke, Arsy, terima kasih pertanyaannya. Aku nangkep sih. Sejauh pengalaman aku, sebenarnya kalau esai itu nggak perlu ada pendahuluan isi dan penutup. Tapi pada beberapa kasus itu ada yang minta ada pendahuluan isi dan penutup. Ada juga yang nggak usah pakai pendahuluan isi dan penutup, tapi tersirat saja. Cuman setahu aku, sependek pengetahuan aku, itu tuh kalau esai itu nggak perlu kayak gitu, nggak perlu isi pendahuluan penutup, dan juga nggak perlu kajian pustaka, terus nggak perlu tinjauan teori gitu, itu nggak perlu. Dan juga ini sih nggak perlu misalnya uji ini uji itu secara saintifik, misalnya diuji pakai statistik terus misalnya nanti ya dianalisis kayak gitu. Sebenarnya itu nggak perlu terlalu dalam, karena esai ini adalah kita memberikan tanggapan
atau solusi dari sebuah masalah yang ada berdasarkan argumen kita yang didukung dengan teori-teori yang ada gitu. Jadi kalau misalnya format penulisan esai itu kita harus menyesuaikan juga ke si penyelenggaranya tuh maunya kayak gimana gitu. Beda lagi kalau misalnya LKTI atau paper gitu. Paper itu lebih kompleks, lebih dalam. Harus ada abstrak. Bahkan ada yang mereka tuh ngirimin abstrak dulu baru ngirim paper penuhnya gitu. Karena apa itu tuh benar-benar detail banget kalau yang paper sama LKTI itu. Beda sama esai. Makanya tadi aku sarankan kalau misalnya kalian tulis esai, jangan terlalu bertele-tele gitu. Langsung aja ke solusi masalahnya gitu. Kayak semisal meskipun misalnya ada kata asing gitu yang cukup asing, kalian nggak perlu dijelasin kayak misalnya emisi karbon tuh adalah bla bla bla, tuh nggak perlu di dalam esai. Tapi kalian cukup kayak misalnya tulis emisi karbon adalah zat buang yang dihasilkan dari bla 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 kayak gitu. Cukup itu aja. Jadi nggak perlu sampai detail banget karena kalau esai itu kan terbatas 2000 sampai 2500 kata. Kalau misalnya terlalu detail kayak pakai tinjauan teori gitu-gitu, akan habis jatah kata kamu untuk menulis di pendahuluan aja, sehingga solusi dan idenya tuh nggak kepake gitu. Itu tadi sih kalau untuk struktur dan penulisan gitu. Apakah sudah menjawab atau ada yang agak bingung nih? Menjawab Teh, terima kasih. Oke, Arsy, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya nih, boleh yang lain. Oh, ternyata baru muncul pertanyaannya gitu. Mungkin kita tunggu sampai 14:05 kali ya, Bit? Iya, boleh Kak. Oke, tapi tadi sebelumnya tuh kan Bita nanya-nanya nih tentang progres esainya. Terus baru ada yang join tadi, Bit. Ada namanya Niken nih. Niken kira-kira mau ceritain nggak progres esainya? Iya. Gimana nih, Ken? Oh iya Teh, kalau aku progresnya baru cari-cari isu yang mau diambil aja sih Teh. Soalnya belum mulai buat. Kayak gitu doang sih. Oke nih Ken, nggak apa-apa. Masih tahap cari-cari. Ya memang apa sih ya, kalau dalam menulis, terutama esai itu tuh, menurut aku kalau misalnya kita nggak punya topik yang kita minati itu bakal susah. Jadinya bakal maksain dalam artian cocokologi gitu loh. Ya meskipun segala sesuatu memang harus dipaksa, tapi yang aku maksud tuh kita setidaknya harus punya minat dulu untuk menulis, minat topik dalam kepenulisan gitu. Entah itu ekonomi, entah itu lingkungan gitu. Karena jadinya tuh kita fokus gitu. Dan yang kita kepoin juga hal itu. Jadi pas nulis juga lebih enak gitu. Dan kalau nulis tuh meskipun kita ngerasa kayaknya belum ini deh, belum sempurna, kayaknya masih terlalu dangkal analisisnya atau solusinya tidak terlalu sementara yang lain gitu. Menurut aku itu nggak apa-apa. Sekarang banyak banget lomba-lomba esai yang gratis atau yang biaya yang terjangkau sekitar 20 sampai 30 ribu untuk sekali pengiriman. Esai itu coba aja nggak apa-apa karena menulis itu juga dalam memenangkan kompetisi itu tuh butuh ini sih trial and error aja gitu. Trial and error juga karena ketika kita ngirim esai terus akhirnya lolos misalnya ke tahap presentasi terus gagal gitu. Nah, kita bisa lihat gitu. Oh, kayaknya aku kurangnya di sini atau esai itu bagus tapi presentasiku masih kurang. Atau misalnya kayaknya aku terlalu bertele-tele gitu. Jadi ya itu tadi ketika kita menulis itu evaluasi itu penting sekali gitu. Dan kalau misalnya belum rezeki itu nggak apa-apa ya, coba lagi aja. Dengan kita banyak mencoba, kita jadi banyak belajar dan kita bakal lebih tahu apa yang harusnya dan tidak harus kita lakukan gitu. Aku juga sering beberapa kali kayak punya solusi gitu, solusinya tuh terlalu banyak gitu. Jadinya jadinya bias gitu. Harusnya bisa fokus jadinya kemana-mana. Dulu aku mikir kayak ini banyak pasti si jurinya mikir solusinya banyak artinya apa ya? Punya banyak ide gitu. Tapi kan sebenarnya yang dinilai itu adalah ketajaman berpikir kayak gitu-gitu. Dan juga
Mungkin strategi yang tadi nggak aku cantumkan di PPT itu adalah kita lihat poin-poin penilaian. Kan suka ada ya di juknis atau juklotnya, itu tuh misalnya ada kriteria penilaian, misalnya relevansi ide, terus relevansi ide 1-5, terus misalnya struktur kepenulisan itu malah 1-10. Terus yang terakhir adalah kebaruan ide 1-25. Nah, berarti kan yang paling besar adalah kebaruan ide. Nah, kita bisa lihat kita harus dominanin di idenya gitu. Terus atau misalnya yang dinilai paling rendah itu adalah ininya struktur kepenulisan. Nah, berarti kita struktur kepenulisan gitu. Atau relevansinya. Nah, kita sesuaikan kayak gitu. Nah, dengan kita tahu tabel penilaian, kita juga jadi bisa menyusun skala prioritas gitu. Ada yang skill menulisnya tuh jelek, tapi dia tuh inovasinya bagus gitu. Ya karena yang di salah satu kompetisi itu yang diutamakan adalah inovasinya daripada penulisannya, yang mau berantakan mungkin jurinya nggak peduli, yang penting inovasinya, akhirnya dia menang gitu. Ada lagi misalnya idenya bagus, tapi kepenulisannya jelek, sedangkan di lomba ini yang diutamakan adalah kepenulisan. Yang balik lagi ke meskipun bagus esainya, tapi penulisannya itu berantakan, ya mungkin bisa tereliminasi karena itu bukan salah satu penilaian utama yang punya bobot besar gitu. Itu penting untuk menganalisis itu. Terus juga lihat lagi siapa yang menyelenggarakan lomba gitu. Misalnya kalau tadi aku kasih contoh yang ngadain Bappenas, terus kamu nulis esai yang menentang habis-habisan, ya secara harusnya gitu ya, biasanya orang-orang bakal kayak misalnya berpihak kepada Bappenas atau bagaimana, setidaknya tidak menjatuhkan secara langsung gitu. Itu sih kalau tips-tips tambahan dan saran tambahan dari aku. Kira kalau yang lain, apakah sudah ada pertanyaan atau mau sharing juga pengalamannya gitu, boleh, silakan. Ih, mantap banget ya Bita ini. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain belum, aku sih kayaknya penasaran Bit dari yang kamu bilang. Aku ikutan ya teman-teman, mungkin bisa jadi pertanyaan inspirasi juga buat teman-teman yang lainnya gitu. Kalau dari aku yang tadi udah kita paparkan kan banyak banget nih step by step-nya untuk menjadi sebuah esai yang baik gitu ya. Nah, kalau dari Bita sendiri nih, based on pengalaman Bita, dari step by step itu tuh yang paling struggling tuh apa sih? Pas bagian mana gitu yang Bita ngerasa, wah susah banget gitu, dan udah ketemu belum sih solusinya yang akhirnya membawa Bita jadi akhirnya menang di esai, di lomba esai kayak gitu. Oke. Menurut aku bagian yang paling susah itu adalah di bagian mengkonstruksi ide ya menurut aku. Karena ketika aku nulis ide-ide yang ada, aku tuh kadang suka mikir ini tuh nyambung atau enggak. Terus ini tuh terlalu bertele-tele penjelasannya tuh atau enggak gitu. Dan juga ini berkaitan dengan batas ini tadi, batas kata tadi yang 2000 sampai 2500 kata. Itu kan kalau misalnya idenya kita terlalu banyak, terus kita nggak efektif nulisnya, itu kan jadi struggle juga kan. Dan menurut aku yang paling susah itu adalah bagian evaluasi, bagian ketika sebenarnya kita udah jadi, tapi itu dievaluasi lagi, ada yang kurang atau ada yang lebih gitu. Menurut aku yang paling susah itu, karena aku tuh tipe orang penganut free writing. Jadi aku nulis apapun semuanya di esai sampai habis, sampai mau dia lewat dari 2500 tuh bodo amat, yang penting aku tulis dulu semua, nanti di akhir aku evaluasi lagi gitu. Nah, itu sih yang membuat aku bikin waktu lama gitu tuh, itu yang kesulitan aku sampai sekarang. Dan juga kalau dari pengalaman sebelumnya, itu adalah mengawali tulisan supaya tidak bertele-tele gitu. Itu tuh menurut aku agak tricky juga itu. Gitu sih, Amanda. Wah, oke, mantep. Berarti kita benar-benar harus jangan bertele-tele ya intinya kalau dalam esai, karena terbatas juga gitu kata-katanya. Oke, mungkin dari yang lain gimana nih? Apa kita cukupkan aja untuk siang ini, kemudian mungkin dilanjut di grup WA, atau gimana? Coba boleh di kolom chat
cukup? Bilang cukup gitu? Atau kalau misalnya Salma tadi mau dikoreksi sekarang, nggak apa-apa, biar teman-teman juga bisa lihat nih, apa namanya, contohnya seperti apa. Kalau misalnya Salma berkenan, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, secara private juga boleh. Iya, boleh tuh nanti share screen di sini, jadi teman-teman yang lain bisa kebayang gitu sama. Atau mau secara private? Iya Kak, itu filenya di laptop, ini sama pakai HP, jadi nggak bisa share screen dulu. Oh, atau ada filenya nggak di HP? Mau kita bantu share screen? Nggak ada Kak. Oh, ya udah, oke. Berarti nanti aja kali ya sama Bita. Iya. Oke. Oke, boleh teman-teman kalau yang mungkin udah cukup jelas penjelasannya atau mungkin mau lanjut di grup WA, boleh di kolom chat ketik cukup gitu. Oke. Dari Salma sama Arsy udah cukup. Yang lain gimana? Ada Fahmi, Niken. Fahmi mau tanya? Iya mungkin Kak, ada yang mau ditanyain. Ada yang ngeganjal sih Kak. Boleh. Ini Kak, buat apa ya? Kalau misalnya udah selesai, aku pernah sih kalau misalnya ke penulisan tapi di luar esai itu. Pernah itu kayak nulis gitu. Dan si kalimatnya tuh aku tuh nggak yakin apakah dia tuh efektif atau nggak baku gitu. Maksudnya kayak nggak sesuai kaidah gitu. Nah itu kalau itu lebih misalnya kan kalau misalnya diminta tolong gitu ke teman-teman atau ke siapa gitu yang mungkin bisa gitu buat ngebantu review gitu. Tapi kalau misalnya dari Tete itu lebih sering kayak gitu atau Tete tuh ada ini gitu, bisa kayak cara sendiri gitu buat ngemastiin bahwa si setiap kalimat itu tuh udah pas. Gitu. Itu ya Kak, dari segi penulisannya ini. Aku pernah gitu, bingung gitu juga. Oke, gimana cara mastiin apa namanya tulisan itu detail apa enggak, cocok atau enggak gitu secara kaidah bahasaan. Nah, biasanya kalau aku nggak sampai yang kayak memperhatikan setiap susunan kalimat kata itu. Aku sebenarnya nggak terlalu spesifik ke situ. Tapi untuk mengantisipasi kayak setidaknya kalau untuk nggak sesuai, misalnya nggak sesuai SPOK, setidaknya kan kita jangan sampai ada typo ya. Nah, aku bisa minta tolong ke temanku untuk review ulang gitu. Biasanya mereka bakal nemuin entah itu typo atau dia punya pengetahuan tentang tentang kebahasaan yang lebih daripada aku, meskipun sedikit, setidaknya tuh nanti ada perubahan gitu. Dan biasanya kalau aku memastikan itu tuh ini aja sih, apa namanya, berdasarkan dari pengalaman dan bekal pengetahuan kebahasaan dari zaman sekolah dulu atau ketika mau UTBK dulu gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Kalau sejauh ini ya misalnya SPOK sampai benar-benar SPOK-nya tuh nggak terlalu disorot sih biasanya, tapi akan lebih baik kalau misalnya sampai SPOK terus susunan kalimat efektif dan tidak efektif itu tuh dicek juga. Dan berdasarkan pengalamanku juga dari apa yang dari jatuh bangun gagalnya aku, itu tuh dengan kita banyak menulis, dengan kita misalnya baca jurnal, itu tuh akan ini sendiri, terbentuk sendiri gitu, apa namanya, bentuk kata yang akan kita tuliskan tuh bakal kebentuk sendiri. Kayak misalnya penulisan dia yang tadinya dipisah terus jadinya digabung gitu, itu apa namanya, sebenarnya bisa learning by doing karena kita sering baca jurnal, dan notabene-nya jurnal-jurnal itu SPOK-nya tuh udah benar gitu, struktur kalimat itu udah benar gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Apakah menjawab? Kalau ada yang bingung? Oh berarti nggak pakai kayak misalnya kayak nggak pakai aplikasi atau apa gitu, tapi kayak lebih kayak memperkaya kalimat aja gitu, kosakata sih. Iya benar, memperkaya kosakata juga memperkaya pengetahuan gitu loh, dari kitanya sendiri juga harus punya gitu. Karena kalau misalnya ngoreksi sedetail itu pasti kan kita spesifik ke orang yang ahli bahasa gitu. Paling kalau misalnya buat aplikasi ya Turnitin atau plagiarisme atau apa namanya parafrase gitu. Dan parafrase juga kita harus berbekal dengan pengetahuan kebahasaan lagi, karena kan suka ngaco ya SPOK dari web parafrase itu. Kayak gitu sih. Kalau aku lebih mengutamakan
tingkat plagiasi dan kerunutan gitu. Kalau aku gitu. Oke Kak, kejawab. Kasih Kak, cukup. Sama-sama Fahmi. Apakah ada lagi teman-teman? Oke, boleh silakan Iklima. Halo Kak, jadi aku mau tanya, kan aku beberapa kali sempat lihat judul-judul esai gitu. Nah, aku lihat judulnya tuh panjang-panjang, terus aku kadang bingung gimana ya cara bikin judulnya sepanjang itu. Nah, kalau menurut kakak, lebih baik judul esainya itu panjang dan lebih gimana ya mendetail atau singkat tapi padat gitu Kak. Oke, kelima ini pertanyaan yang bagus terkait judul ya. Judul tuh baiknya gimana, panjang atau singkat tapi padat gitu ya. Nah, kalau menurut aku judul tuh hal yang penting. Kalau aku tadi kan biasanya nyelesain judul tuh di akhir. Karena kenapa? Dengan kita udah menyelesaikan, kita tuh bisa ngasih judul yang lebih menarik. Jadi poin penting dari judul itu adalah menarik gitu. Terlepas dari panjang atau pendeknya, tapi yang paling penting adalah menarik gitu. Menarik dari segi apa? Dari segi kata gitu. Biasanya judul yang menarik itu yang menggabungkan tiga komponen. Tiga komponen itu pertama permasalahannya, kedua ide kamu, yang ketiga adalah sarana penerapannya gitu. Menurut aku itu adalah judul yang menarik. Misalnya nih permasalahannya adalah kesehatan mental. Terus misalnya solusinya adalah terapi psikotasawuf tadi. Nah, terus kita menyebarkannya atau menerapkan metode itu di masjid gitu. Jadi kita masukin nih tiga poin, tiga kata kunci: psikotasawuf, kesehatan mental, dan masjid. Karena itu adalah poin penting dan daya tarik kita. Terus kemudian kita taruh di esai, di judulnya gitu, sehingga ketika orang baca esai kita itu udah tergambar, oh jadi ini esai ini tuh membahasnya ini gitu, udah jelas gitu di awal, jelas dan menarik. Misalnya penerapan psikotasawuf sebagai sarana penyembuhan kesehatan mental untuk mendukung era society 5.0 dengan menggunakan masjid sebagai sarana penyebarannya gitu. Jadi kan itu kita bacanya itu udah jelas gitu, udah jelas dan menarik karena semua itu tuh menggambarkan semua komponen yang akan kita bahas dari esai gitu. Jadi panjang tuh nggak apa-apa, asal bisa menarik, pendek juga nggak apa-apa, asal menarik. Jadi poinnya adalah di kemenarikan dan kejelasan gitu. Makanya itu tadi saran aku, lebih baik kamu selesaiin dulu strukturnya, baru kasih judul di akhir, karena ya itu biar kamu juga setidaknya punya gambaran sendiri kamu dominan bahas di mana gitu. Apakah ada yang ditanyakan atau agak bingung nih jadinya? Kalau aku udah mulai bisa ngerti. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kelima, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, kita tunggu sampai 14.20 nih. Atau kalau misalnya udah cukup, seperti biasa, tulis cukup di chat. Ini nih, yang lain udah cukup. Suara aku ada nggak ya? Ada ya? Oke. Ada. Oke, dari Fahmi, Iklima cukup. Kalau dari yang lain gimana? Boleh tulis di kolom chat udah cukup atau belum? Dari Arsy, Niken, Salma. Ya, mungkin terakhir dari aku pengen nanya, boleh? Boleh. Oke. Ya. Thank you. Silakan, Afif. Oke, aku mau nanya ini sih, simpel sebenarnya. Aku pengen nanya, ada nggak sih dari Bita sendiri treatment atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang Bita lakuin
buat memperkuat atau mempertajam ide-ide ketika kita tuliskan. Kadang kalau kita mau nulis esai bingung, ini tema yang mau dibawain apa ya, ini solusi yang bakal dibawa apa gitu. Nah, ada nggak sih treatment atau kebiasaan setiap hari atau mungkin setiap minggu yang kita lakuin buat mempertajam ide-ide itu gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi aku izin jawab. Kalau berdasarkan pengalaman aku itu cari tahu dulu apa yang aku suka gitu. Biasanya aku menulis hanya sebatas topik yang aku kuasai dan aku minat. Karena dengan aku tahu minat aku, dengan aku banyak mengkonsumsi hal-hal yang aku minati, ketika menulis esai itu tuh jadinya lebih mudah gitu. Contohnya kayak misalnya aku tuh tertarik di isu sosial politik dan lingkungan gitu. Dan biasanya aku tertarik dengan tiga hal ini, terus nanti aku praktekkan sama nonton YouTube gitu. Nonton YouTube bisa mungkin setiap hari atau beberapa minggu sekali itu aku nonton konten yang berbau tentang sosial politik atau lingkungan, atau misalnya video-video dokumenter tentang lingkungan gitu. Jadi kita punya ketajaman kepekaan sendiri gitu terkait tiga isu tadi, karena itu sering kita konsumsi gitu. Jadi ketika ada stuck menulis, kita tuh tahu gitu, kita carinya tuh kemana, kita cari inspirasinya tuh kemana gitu. Misalnya kita suka isu lingkungan atau ekologi gitu, kita bisa nonton video dokumenter dari Watchdog atau misalnya dari National Geographic gitu, dan kita nonton itu ada stimulus sendiri dari video itu supaya kita tuh bisa berpikir lebih kreatif dan lebih cepat terhadap isu itu gitu. Jadi kalau dari aku mungkin itu sih, kita tahu dulu kita minatnya di mana gitu Kak. Oke, thank you Bita. Itu kan kalau misalkan media itu. Kalau misalkan media literatur ada nggak dari Bita rekomendasi, misalkan kayak berita Kompas atau mungkin jurnal-jurnal dari website mana gitu? Ada nggak rekomendasi dari Bita? Oke, kalau rekomendasi dari aku sih ini ya, mungkin McKinsey. McKinsey itu mempermudah banget kalau misalnya kita mau cari data-data. Misalnya kita nyari data kesehatan mental yang terbaru, terus susah nih di Indonesia, atau misalnya BPS belum ngeluarin. Nah, kita bisa cari dari situs McKinsey, atau misalnya nih mental health statistik, terus belakangnya tambahin McKinsey. Nah, dari situ tuh biasanya banyak gitu sumber-sumber atau penelitian-penelitian terdahulu dari McKinsey ini. Biasanya juga McKinsey kalau misalnya dia ngadain penelitian itu terbaru sih. Jadi menurut aku McKinsey merupakan salah satu pilihan yang tepat. Terus kedua ya bisa pakai apa sih namanya, Google Scholar. Ya Google Scholar itu udah banyak orang pakai juga, atau apa namanya ResearchGate, atau apa namanya jurnal Sinta yang dari Kemdikbud ya sih, kalau nggak salah namanya Sinta itu ya. Ya itu sih kalau dari aku biasanya dari situ, atau artikel-artikel atau buku-buku juga random sih, paling itu kalau dari aku pakai McKinsey aja kalau kita mau cari data gitu. Oke, tadi ketikin dong McKinsey. Oke. Kayaknya penting deh itu buat data-data. Itu biasanya berarti kalau misalnya kita nyari data lewat itu bisa ya? Oh, ya ada sih. Oke, thank you Bita. Udah sih pertanyaan dari aku itu aja. Oke Kak, sama. Oke, makasih Kang Afik atas pertanyaannya. Mungkin tadi udah pada bilang cukup juga ya, Bit. Kayaknya kita akhiri aja nih sesi mentoring pada siang hari ini gitu. Nanti bakal ada recordingnya, bakal di-share di grup mentoring esai. Jadi bagi teman-teman nih yang mungkin kurang jelas atau saat itu lagi sinyalnya putus-putus gitu, ntar bisa nonton ulang recordingnya. Nanti akan dibagikan lewat Google Drive oleh Teh Aya. Mungkin maksimal malam ini kalian nanti di-share ulang gitu. Nah, tadi mau aku ingetin lagi kalau misalnya ada pertanyaan atau mau kayak Salma nanya-nanya tentang evaluasi tentang esainya, boleh banget cek ke Teh Bita, ada juga di grup. Nanti Teh Bita mungkin muncul ya. Biar pada tahu, oh ini nomornya Teh Bita, kayak gitu. Oke, mungkin akan aku tutup. Terima kasih banyak nih khususnya buat Gita udah ngeluangin waktunya dan udah bantu kita semua, termasuk aku juga nih di sini, benar-benar insightful banget bahasannya. Iya, oke. Jadi
Makasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk ikut mentoring hari ini. Semoga progresnya makin baik lagi dalam pemahaman esai, dan yang paling penting apapun itu nanti menang atau kalah, yang penting teman-teman udah berani buat coba, berani buat belajar, dan berani untuk mengevaluasi kalaupun nanti kalah gitu. Jadi kita di sini bukan yang nyuruh teman-teman buat ayo menang apa segala macam, tapi kita di sini pengen teman-teman belajar untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan gak takut buat daftar esai, lomba-lomba esai kayak gitu. Oke. Mungkin aku tutup. Sekian. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dipersilahkan buat live dari ruangan Zoom ini. Oke,